dan patut diduga, kuat diduga, ini wakil presiden itu tidak menyentuh masalah itu. Dia lebih tertarik masalah-masalah Al Zaitun, bukan masalah korupsi, bukan masalah ketidakadilan. Apakah misalnya dengan menetapkan suatu warga atau wilayah itu kafir terus dirampas hartanya atau tanahnya? Hah? Bagi dia nggak masalah mungkin, karena begitulah aturannya. Apakah sumber daya alam yang dikuasai oleh kelompok-kelompoknya seperti Yusuf Kala dan sebagainya? Oh, nggak masalah, yang penting dibikin untuk masjid. Itulah sebabnya saya katakan kita menjadi tanda tanya, Bapak Wakil Presiden ini maunya apa? Beliau paham nggak bahwa Indonesia ini bukan negara agama, bukan juga negara sekuler, tapi dituduh negara sekuler. Supaya apa? Supaya punya payung hukum atau legalitas untuk mereka bertindak bahwa pengelolaan negara ini salah, harus dengan agama syariah. Buktinya apa? Perda syariah itu udah banyak. Undang-undang syariah di Indonesia ini ada dua di provinsi. Kita nggak tahu lagi sekarang berapa itu perda-perda syariah, mungkin konsep atau draft yang sedang disiapkan di DPRD. Ini, jadi Pak Wakil Presiden, saya kembali lagi menyoroti, karena Anda adalah eksekutif. Ya. Anda eksekutif, Anda adalah pembantu presiden. Ini keluhan daripada rakyat. Rakyat yang memiliki kedaulatan tertinggi menurut konstitusi. Kecuali kalau Bapak tidak mengakui konstitusi itu, Bapak membuang konstitusi itu dan mengganti dengan konstitusi lain. Bapak mengganggu konsep negara bangsa ini menjadi negara ummah. Nah, saya tidak menuduh, tapi ini yang kita rasakan di Indonesia ini. Oleh karena kita itu selalu merasa was-was. Kalau was-was, apakah Bapak melindungi bangsa ini, segenap bangsa Indonesia? Tidak. Justru Bapak menimbulkan rasa ketakutan dan teror. Apakah itu tugas dan fungsi Bapak? Menerima kami memberikan kedaulatan itu kepada Bapak. Orang bodoh kami rakyat ini. Kami berikan kedaulatan kepada Bapak, tapi Bapak gunakan untuk menteror dan menakut-nakuti rakyat. Priyadi, Mas Priyadi. Mungkin Pak Santi Amir mau ditanggapi atau gimana? Ya, saya mau menambahkan apa yang dikatakan oleh Pastor Paul tadi, mindset itu ya, mindset bahwa segala sesuatu halal itu. Coba saya share screen. Sebentar. Kan tadi beliau mengatakan halal aja, apa saja itu halal, asal itu digunakan misalnya untuk mendirikan rumah ibadah, untuk kepentingan mereka. Nah, itu kan ada tadi statement dari pastor itu. Jadi kita ingin bukan mendalami lah, melihat fakta sebenarnya bagaimana sih gitu ya, di pemikiran mereka. Bagaimana pandangan mereka terhadap harta rampasan, bagaimana pandangan mereka terhadap harta orang kafir, bagaimana mereka mendefinisikan bahwa itu harta diperuntukkan untuk mereka, diberikan dari Allah gitu ya, untuk mereka katanya. Jadi saya ingin menunjukkan dulu ya, menunjukkan dulu bukti-buktinya bahwa itu memang ada gitu loh. Sebentar, ini di mana nih, kok nggak bisa nih? Sebentar. APBN mana nih? APBN. Jadi jangan kita heran kalau misalnya yang namanya korupsi bagi mereka itu halal saja, boleh-boleh saja, asal digunakan untuk kebutuhan mereka, keperluan mereka. Ini yang repot. Ya, itu yang repot, membuat kenapa perhatian daripada pemerintah kita ini terhadap korupsi itu rendah gitu ya. Mana tadi ini? Mana nih ya? Coba sebentar sabar Pak ya, saya lihat dulu di mana tadi ini. Foto.
Mana itu ya? Pak Ketua, saya ingat ceritanya Robin Hood ya. Nah, silakan Jadi dulu dia Pak, silakan. dia mencuri terus dibagi-bagi buat orang miskin, itu mendingan. Nah, Jadi buat rakyat ya, buat iya. bukan untuk segolongan tertentu ya. Jadi buat membantu orang yang susah. Tapi ini bukan membantu orang susah, tapi untuk kaumnya sendiri ya. Itu celakanya ya. Begitu. Jadi singkat ceritanya melakukan kejahatan untuk dengan alasan untuk kebaikan. Jadi bohong juga boleh ya. Itu Ya. ceritanya ya. Ya. Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak Pang. Jadi ini adalah gambaran yang mendukung yang dikatakan oleh Pastor Paul Jang tadi, yaitu bahwa bukan disapan jempol atau mungkin dituduh, wah ini omongan karena dia benci. Oh bukan, memang ada faktanya kok. Ini adalah ancer-ancer dari bancer-ancer ya, RAPBN dari suatu negara Islam yang dikuasai oleh khilafah. Ya, ini mereka sudah bikin polanya itu. Dan untuk apa nanti itu uang dapat dari mana, digunakan untuk apa? Sama dengan RAPBN negara inilah. Tetapi sumber-sumber pendapatan itu dan penggunaannya berbeda. Sumber pendapatan itu pertama yang disebut dengan anfal, ganimah, fai dan humus. Ya, ini intinya apa? Segala sesuatu yang dikuasai kaum muslimin dari harta orang kafir melalui peperangan. Nah, ini adalah harta rampasan gitu. Jadi kalau dianggap suatu negara atau suatu wilayah itu adalah kafir, mereka akan berperang, dirampas hartanya, itu dibikin menjadi sumber pendapatan negara mereka. Itu satu. Jadi kan udah bisa kita bayangkan ya, pokoknya bunuh, rampas itu segala macam, hartanya itu ambil, katanya itu digunakan sebagai sumber pendapatan. Nah itu satu. Aneh bin ajaib, tapi begitulah. Kemudian kharaj. Kharaj adalah hak atas tanah bagi kaum muslim yang diperoleh dari orang kafir, baik lewat peperangan maupun perjanjian damai. Coba, gila nggak ini? Jadi tanah Kharajiyah ini mencakup wilayah Syam, Turki, Irak, termasuk Iran, India, Pakistan, Afghanistan, Turkistan, Bukhara, Samarkand, Sudan, Afrika Utara, Samarkand, Sudan, Afrika Utara. Ya, ini kalau nggak salah juga sampai ke Papua sana itu pernah saya baca. Jadi ini Pak, kharaj adalah hak atas tanah. Nah, jadi apa bedanya dengan kapitalis? Ya kan? Yang diperoleh dari orang kafir. Nah, ini orang kafir ini aja suka-suka dia memberi cap kampung kafir, ambil tanahnya. Nah, sama saja. Itu katanya juga sumber pendapatan. Kemudian ada jizyah. Ya ini yang sering Pak SK sering percakapkan ini, jizyah ini adalah hak kaum muslim yang diberikan Allah dari orang-orang kafir. Coba itu hak, pokoknya diklaim itu untuk kami yang diberikan, ya, yang hak kaum muslim yang diberikan Allah dari orang-orang kafir. Pokoknya kafir, selalu kafir. Dari mana tahu itu diberikan oleh Allahnya dia, itu kan subjektif. Itu. Terus harta milik umum adalah harta yang ditetapkan kepemilikannya oleh Allah dan Rasulnya. Coba, Allah yang mana, Rasul yang mana, gitu kan? Jadi sangat subjektif ya untuk penghasilan daripada apa namanya itu sumber pendapatannya. Ini harta milik negara, oke lah. Kemudian usiur yang diambil dari harta serta perdagangan akhlu dijimah dari penduduk Darul Harbi yang melewati perbatasan. Jadi kalau ada pedagang-pedagang melintasi perbatasan, kenakan pajak, itu sumber pendapatan. Ya, dan lain-lain banyak. Nah, sekarang kita akan lihat itu digunakan untuk apa, ya? Ya, digunakan untuk apa? Ini, nah, yang pertama digunakan jihad, Pak. Jadi mereka itu harta atau pendapatan yang mereka dapat itu baik melalui rampasan atau apa, pajak, jizyah dan lain sebagainya, itu akan mereka alokasikan untuk jihad. Ya ini. Jadi jihad ini apa? Semua perangkat yang diperlukan untuk jihad. Jihad untuk apa? Ya untuk menguasai bangsa lain, untuk mengalahkan bangsa lain, untuk yang namanya kafir. Pokoknya begitu diberi cap kafir, sikat. Nah, mereka membutuhkan jihad. Nah sekarang pengertian jihad itu diperluas. Di Indonesia juga mereka jihad. Melalui apa? Ya kan?
Itu melalui beberapa di Indonesia ini mereka sudah masuk semua itu. Itu jihad itu. Kedua, industri militer dan industri strategis. Nah ini, kenapa industri militer dan strategis? Ya untuk mendukung jihad itu. Jadilah orang ini rencana APBN negara Islam kalau mereka berkuasa. Jadi sebelum berkuasa pun mereka sudah melakukan ini. Ini adalah penjelasan yang bisa saya sampaikan terhadap statement ataupun pendapat yang disampaikan Pastor Paul tadi. Pokoknya segala sesuatunya itu halal asal itu untuk kepentingan mereka. Oleh karena itu kita bisa berkesimpulan, kenapa korupsi di Indonesia ini susah diberantas? Ya karena itu. Bolehlah korupsi, yang penting bangun rumah ibadah. Itu halal itu, masuk surga malah, ya kan? Mungkin dapat apa namanya itu apa macam-macam lah. Ya, di surga sana dengan janji-janjinya itu. Apalagi bunuh, ambil hartanya, boleh. Suap boleh, yang penting suap itu untuk melancarkan pendidikan ini itu dan sebagainya. Itulah sebabnya di Indonesia ini kemungkinan besar patut diduga susah sekali diberantas korupsi. Itulah sebabnya mungkin dan patut diduga, kuat diduga ini wakil presiden itu tidak menyentuh masalah itu. Dia lebih tertarik masalah-masalah Al-Zaitun. Bukan masalah korupsi, bukan masalah ketidakadilan. Apakah misalnya dengan menetapkan suatu warga atau wilayah itu kafir terus dirampas hartanya atau tanahnya? Bagi dia nggak masalah mungkin. Karena begitulah aturannya. Apakah sumber daya alam yang dikuasai oleh kelompok-kelompoknya seperti Yusuf Kalla dan sebagainya? Nggak masalah, yang penting dibikin untuk masjid. Itulah sebabnya saya katakan, kita menjadi tanda tanya, Bapak Wakil Presiden ini maunya apa? Beliau paham nggak bahwa Indonesia ini bukan negara agama, bukan juga negara sekuler, tapi dituduh negara sekuler. Supaya apa? Supaya punya payung hukum atau legalitas untuk mereka bertindak bahwa pengelolaan negara ini salah, harus dengan agama syariah. Buktinya apa? Perda syariah itu udah banyak. Undang-undang syariah di Indonesia ini ada dua di provinsi. Kita nggak tahu lagi sekarang berapa itu perda-perda syariah, mungkin konsep atau draft yang sedang disiapkan di DPRD. Ini, jadi Pak Wakil Presiden, saya kembali lagi menyoroti, karena Anda adalah eksekutif. Ya. Anda eksekutif, Anda adalah pembantu presiden. Ini keluhan daripada rakyat. Rakyat yang memiliki kedaulatan tertinggi menurut konstitusi. Kecuali kalau Bapak tidak mengakui konstitusi itu. Bapak membuang konstitusi itu dan mengganti dengan konstitusi lain. Bapak mengganggu konsep negara bangsa ini menjadi negara ummah. Nah, saya tidak menuduh, tapi ini yang kita rasakan di Indonesia ini. Oleh karena kita itu selalu merasa was-was. Kalau was-was, apakah Bapak melindungi bangsa ini, segenap bangsa Indonesia? Tidak. Justru Bapak menimbulkan rasa ketakutan dan teror. Apakah itu tugas dan fungsi Bapak? Menerima kami memberikan kedaulatan itu kepada Bapak. Orang bodoh kami rakyat ini. Kami berikan kedaulatan kepada Bapak, tapi Bapak gunakan untuk menteror dan menakut-nakuti rakyat. Kira-kira bagaimana itu? Itu tambahan dari saya, Pak Frans Lisi, mendukung apa yang diperkatakan oleh Pak Pastor Paul tadi. Terima kasih, Pak. Ditambah yang lain. Ya, baik Pak Santi Amir. Jadi korupsi itu bisa buat ya. Yang penting bangun tempat ibadah ya. Berarti tempat ibadahnya jadi tempat cuci uang ya. Iya. Tempat pencucian uang ya. Iya. Waduh, kacau. Beri, Ya, kita dengar dulu dari perempuan lah. Ini ada Ibu Tumbar nih. Ibu Tumbar, silakan Ibu Tumbar. Iya, selamat. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.